Dan pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang viskositas. Apakah materi PPT-nya sudah nampak di layar kalian? Sudah, Bu. Sudah ya? Sudah, Bu. Ya, baik. Jangan lupa mengisi presensi ya. Baik, kita akan mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah kita 2 kali pertemuan kemarin menyelesaikan pembahasan tentang viskositas, pembahasan tentang sentrifugasi. Nah, pada hari ini kita akan membahas materi yang lain atau topik yang lain dari biokimia fisik, yaitu viskositas. Nah, kalau kalian kemudian mendengar istilah viskositas, ya, atau kalau dalam istilah lain dalam bahasa Indonesianya itu adalah kekentalan yang ada di dalam bayangan kalian apa? Berarti kan suatu gambaran ya, seberapa cepatnya suatu cairan itu dia bisa mengalir seperti itu, ya. Jadi viskositas itu dia adalah ukuran ya, yang menyatakan kekentalan suatu cairan atau suatu fluida. Jadi dan juga dia merupakan sifat cairan yang berhubungan dengan hambatan untuk mengalir. Nah ini definisi umum atau definisi umum tentang viskositas atau pemahaman mendasar tentang viskositas. Nanti kita akan bahas contohnya. Nah, suatu viskositas itu ini persamaan ini kita lalui saja. Dari slide kedua ini informasi yang kemudian bisa kita peroleh adalah bahwasanya satuan unit viskositas itu adalah salah satunya ya, adalah yang disebut poise ini. Nah, selanjutnya kita masuk ke slide berikutnya, slide 3. Nah, ini tadi ya, terkait dengan apa itu yang disebut viskositas ya. Di definisi dasarnya, definisi umumnya tadi ukuran yang menyatakan kekentalan. Nah, ini ya, kekentalan suatu cairan. Nah, kemudian juga sifat cairan yang berhubungan dengan hambatan. Nah, hambatan untuk mengalir. Nah, seperti itu ya. Jadi ketika kita membahas viskositas, di sini kita memang membahas tahanan atau hambatan tadi ya, suatu cairan untuk dia itu kemudian bisa mengalir ya, untuk dia bisa mengalir. Nah, di sini kuncinya ya. Jadi kuncinya ya ada hambatan dari suatu fluida atau cairan untuk mengalir ya, kekentalan itu tadi. Nah, adapun hambatan atau tahanan itu yang ada di dalam suatu cairan yang mempengaruhi viskositasnya itu dia terjadi ya, terjadi karena adanya interaksi antar molekul. Interaksi antar molekul. Jadi yang namanya suatu cairan itu kan di dalamnya ada molekul-molekul yang menyusun cairan tersebut. Nah, adanya hambatan atau tahanan suatu cairan itu dia untuk mengalir itu terjadinya karena ada interaksi antar molekul yang ada di yang ada di cairan tersebut ya. Ketika di sini saling berpapasan ya, di sini digambar saling berpapasan artinya saling bertemu gitu ya, saling ketemu. Nah, kalau interaksi antar molekul itu semakin besar, ya, interaksi antar molekul itu semakin besar, maka hambatannya atau tahanannya juga semakin besar juga, ya. Hambatan atau tahanannya juga semakin besar. Nah, kalau hambatan atau tahanannya semakin besar, maka viskositas dari suatu cairan atau suatu fluida itu juga besar. Nah, jadi
Ini prinsip-prinsip umumnya ya, yang terkait dengan viskositas. Nah, viskositas itu tadi ya, dia itu kan dipengaruhi tadi atau akibat adanya interaksi antar molekul ya. Nah, viskositas suatu cairan selain dia itu dipengaruhi oleh interaksi antar molekul tadi ya, kalau interaksinya semakin besar, maka hambatan untuk kemudian mengalir semakin besar, maka viskositasnya juga semakin besar. Nah, selain interaksi antar molekul, yang kemudian juga mempengaruhi viskositas suatu cairan itu adalah ukuran. Berarti kalau ukuran menyatakan besaran ya, ukuran dari molekulnya yang ada di dalam cairan itu dan juga bentuknya, ya, bentuk dari molekul seperti itu. Nah, Ibu ingin memberikan sebuah ilustrasi misalnya ya, yang namanya viskositas ini di dalam suatu apa ya, gambarannya itu gerbong kereta api deh, gitu ya. Di dalam suatu gerbong kereta api ya ada dua gerbong, ya ada dua gerbong, gerbong A dan gerbong B yang ukuran gerbongnya sama, gitu ya. Ukuran gerbongnya sama. Nah, di gerbong A itu isinya, ya, isinya itu misalnya gitu ya, 100 orang. Sementara di gerbong B isinya itu 50 orang. Ya. Nah, kira-kira bukan kira-kira ya, dengan apa namanya perbandingan ini ya, dengan pemisalan ini, maka kita bisa melihat nanti bahwasanya di gerbong A itu yang isinya 100 orang, maka interaksi antar orang itu kan gampang ya, semakin besar gitu ya. Karena ya, semakin besar gitu ya, dan mereka semakin berdesakan kan, sehingga kemudian apa namanya, lalu lalang orang di dalam gerbong itu kan semakin sulit. Nah, semakin sulitnya itu menunjukkan besarnya viskositas. Artinya mengalirnya orang itu di dalam gerbong itu ya, karena ada hambatan interaksi antar orang yang besar, maka viskositasnya juga besar seperti itu ya. Apa namanya, mengalirnya ya, apa namanya, lalu lalangnya orang di dalam gerbong yang isinya 100 itu lebih susah. Karena lebih susah ini identik dengan viskositasnya yang besar. Beda kan dengan gerbong B yang isinya hanya 50 orang, dia lebih longgar, ini ya. Dia lebih longgar, maka kemudian lalu lalang orang ketika mereka itu berinteraksi satu sama lain itu lebih longgar gitu ya, sehingga mereka lebih cair, maksudnya lebih mudah untuk kemudian berlalu lalang. Nah, itu berarti viskositasnya kecil gitu ya. Jadi tadi ya, viskositas itu terjadi karena ada interaksi antar molekul. Nah, selain itu kan tadi juga ukuran ya, ukuran molekul. Kalau tadi digambarkannya berarti ada 100 orang dan 50 orang seperti itu ya. Kemudian bentuk, nah bentuk ini juga menentu. Nah, dari sini kemudian apa namanya, kita bisa tahu bahwasanya viskositas itu menentukan kecepatan mengalirnya kecepatan mengalirnya suatu cairan ya. Kecepatan mengalirnya suatu cairan. Jadi kalau kemudian kita diberikan dua jenis cairan ya, dua kelompok cairan deh. Satu kelompok, misalnya si kelompok A ini ada air dan alkohol ya. Kemudian kelompok kedua ini madu ya, ada madu dan juga ada gliserin ya, atau gliserol. Madunya ini yang madu murni ya. Nah, dari dua hal ini ketika kemudian kita taruh di wadah ya, kemudian kita tuangkan bersama-sama ya, kita tuang gitu ya, kita dari wadah yang sama dari wadah yang bentuknya sama, ukurannya sama ya, tapi wadahnya berbeda, kemudian kita tuangkan ya, kita tuangkan seperti itu,
maka kemudian kita pasti akan tahu bahwasanya air atau alkohol itu dia akan lebih cepat kan mengalirnya gitu, lebih cepat mengalirnya dan lebih cepat habis ketika dituangkan dari wadah. Berbeda dengan gula ya, gula dengan madu ya, dengan madu atau gliserin gitu. Ketika dia dituangkan kan dia ngalirnya lambat gitu ya, mengalirnya lambat dan lebih lambat juga dia itu habis ketika dituangkan dari wadahnya. Nah, jadi yang kelompok A tadi, yang air dan alkohol, yang dia ngalirnya cepat, berarti dia viskositasnya kecil. Nah, sementara di satu sisi yang lain, madu dan gliserin, contohnya ya, yang ketika ngalirnya itu lambat, viskositasnya berarti besar. Nah, besar kecil tadi ya, dipengaruhi oleh interaksi molekulnya dan juga ukuran dan juga bentuknya. Nah, jadi di sini di slide 4 kemudian dijelaskan ya, bahwasanya kalau molekulnya besar, ya, berarti permukaannya besar, permukaan molekulnya besar, dan interaksi antar molekulnya itu juga lebih besar dibandingkan dengan molekul kecil. Nah, sehingga viskositasnya juga menjadi lebih besar. Ya. Ini berarti dilihat dari ukuran molekul, gitu ya. Kemudian seandainya molekul itu ukurannya sama, ya, kemudian gaya interaksinya sama, tetapi kemudian bentuknya itu berbeda, maka viskositasnya pun dia juga bisa berbeda. Nah, ini ya. Jadi dari sini kemudian kita bisa tahu bahwasanya viskositas itu sebetulnya mencerminkan gaya gesekan internal yang ada di cairan, ya. Nah, ini nih ilustrasinya seperti ini ya, ilustrasinya seperti ini. Namanya gaya geseknya, ya, ilustrasinya seperti ini. Dia ada gaya gesek internal di dalam cairan itu, di dalam fluida itu, ya, yang diakibatkan oleh molekulnya yang ada di dalam cairan itu. Dan nanti juga kita akan pelajari juga ada pengaruh dari pelarutnya juga, ya. Cairan itu kan berarti ada zat pelarutnya, ya, zat pelarutnya. Nah, akibat adanya gaya gesek internal dari molekul-molekul yang ada di fluida atau cairan ini kemudian menimbulkan gaya gesekan antar molekul-molekul yang menyusun fluida. Ya. Jadi ketika fluida itu mengalir, molekul itu saling menggesek, gitu ya. Molekul itu saling menggesek. Adanya gaya gesekan antara molekul-molekul yang ada di fluida yang menyusun fluida itu menyebabkan suatu zat cair itu atau fluida itu dia bisa mengalir seperti itu, dia bisa mengalir. Baik, kita lanjutkan ke slide berikutnya. Kemudian ini langsung ke apa ini ya, ke pemanfaatan ya atau aplikasi viskositas di dalam membantu mendapatkan suatu data untuk penelitian, ya, untuk penelitian kimia di sini. Nah, salah satu aplikasi pengukuran viskositas itu adalah untuk menentukan bobot molekul, ya, untuk menentukan bobot molekul atau BM suatu zat. Ya. Ini contohnya adalah suatu polimer. Ya. Jadi viskositas polimer di sini artinya kita membahas bahwasanya teknik mengukur viskositas itu dia bisa digunakan untuk menentukan BM dari suatu polimer. Nah, jadi tren penentuan bobot molekul suatu polimer itu sudah dirintis sejak
dari awal tahun 1900-an. Jadi viskositas ini salah satu teknik yang dikembangkan untuk dapat menentukan bobot molekul suatu polimer atau suatu zat seperti itu. Nah, jadi selain viskositas polimer memang telah dikembangkan berbagai teknik ya. Jadi telah dikembangkan berbagai teknik yang dia digunakan untuk menentukan bobot molekul polimer. Nah, nanti kita akan melihat posisi pengukuran viskositas itu ketika dimanfaatkan untuk menentukan bobot molekul itu di mana. Nah, kita lihat dulu teknik penentuan bobot molekul. Ya. Jadi teknik penentuan bobot molekul itu secara garis besar ada dua metode, ya, yaitu metode yang disebut absolut atau primer. Nah, kalau primer berarti ketika diukur langsung dapat diketahui berapa BM-nya. Ya. Kemudian teknik yang kedua atau metode kedua itu yang disebut relatif atau sekunder. Nah, kita lanjutkan ke slide berikutnya. Sebentar ya, ada panggilan. Oke, kita lanjutkan biar aja dulu. Nah, kemudian apa saja teknik penentuan bobot molekul yang terkategori metode primer atau absolut? Itu yang pertama osmometri, ya, kemudian light scattering atau hamburan cahaya, kemudian penentuan sifat koligatif. Sifat koligatif itu suatu larutan yaitu suatu cairan, itu kan bisa berupa penentuan titik leleh, tekanan uap, kemudian tekanan osmotik, ya, atau kemudian analisis gugus ujung dari suatu polimer, ya. Nah, jadi ini contoh 4 teknik ini adalah contoh penentuan bobot molekul secara primer, ya, atau absolut. Silahkan kalian nanti bisa browsing, ya, atau kemudian bisa menggali informasi yang lebih detail lagi, ya, karena kalian kan sudah mampu untuk kemudian mencari informasi yang lebih banyak. Jadi kalian silahkan menggali sendiri, karena kalau dijelaskan satu persatu di sini tentu tidak mencukupi waktunya, ya. Teknik penentuan bobot molekul dengan osmometri itu seperti apa, dengan light scattering atau hamburan cahaya itu seperti apa, dengan sifat koligatif seperti apa, analisis gugus ujung seperti apa. Nah, teknik pengukuran bobot molekul secara absolut ini dia memang punya keuntungan, ya, keuntungan atau kelebihan. Apa keuntungannya atau kelebihannya? Yaitu dia akurat, ya. Akurat berarti memang betul-betul mampu untuk menghasilkan nilai yang mendekati sebenarnya, seperti itu. Nah, hanya saja di balik kelebihannya ini dia memiliki kelemahan. Kelemahannya apa saja? Ya, ada 3 poin, ya, yaitu lama, ya. Lama itu artinya ya teknik ini membutuhkan waktu yang lama untuk preparasi sampel sampai kemudian dapat hasil. Jadi misalnya ini satu sampel mulai dari persiapan sampai perhitungan, artinya sampai kemudian nanti dapat hasilnya berapa, itu membutuhkan waktu 1 minggu. Ya, berarti kan lama gitu. Kemudian kelemahan yang kedua itu mahal, ya. Lebih mahal, ya, karena teknik-teknik ini membutuhkan selain biasanya reagen dan juga
kemudian alat yang akurat seperti itu. Nah, kemudian adanya kontaminan, jadi kadang kan zat yang kita ukur bobot molekulnya, kadang kan belum tentu dia dalam kondisi kemurnian yang tinggi, ya. Misalnya ketika kita mengekstraksi suatu protein dari suatu sel makhluk hidup, ketika hasilnya ekstrak masih hanya diekstraksi, belum dimurnikan lebih lanjut, hasilnya ekstrak kasar protein. Nah, di dalam ekstrak kasar protein itu selain isinya adalah protein itu sendiri yang memang kita target, ya juga masih ada zat-zat lain yang merupakan kontaminan. Nah, adanya kontaminan ini itu jadi sering membingungkan. Artinya kontaminan ini jadi berpengaruh gitu ya. Berpengaruh terhadap hasil perhitungan, hasil pengukuran dan perhitungannya. Seperti itu. Sehingga contohnya ketika tadi kita menentukan bobot molekul protein yang ada di ekstrak kasar, karena ekstrak kasarnya itu masih ada zat-zat pengotor yang lain atau kontaminan yang lain, maka kemudian ketika pengukuran zat-zat pengotor atau kontaminan ini juga ikut terukur. Sehingga hasil perhitungannya itu tidak mencerminkan bobot molekul protein sebenarnya, tapi bobot molekul dari protein plus pengotor-pengotornya. Nah, ini ya. Ini yang teknik secara absolut. Adapun kemudian teknik yang relatif, ya, yang relatif atau yang sekunder itu contohnya ada 3, ya, viskositas intrinsik, ya. Kemudian viskositas intrinsik itu berarti menentukan kekentalan, ya, kekentalan suatu cairan. Kemudian nanti ada perhitungannya bagaimana dari data viskositas itu kemudian bisa dikonversi untuk menghitung bobot molekul. Kemudian teknik berikutnya adalah kromatografi eksklusi atau kromatografi berdasarkan bobot molekul, ya, seperti itu. Exclusion kromatografi atau disebut juga filtrasi kromatografi, ya. Nah, di teknik kromatografi eksklusi ini kan di situ kita memisah-misahkan suatu polimer berdasarkan bobot molekulnya kan. Nah, sehingga nanti dari masing-masing, jadi ketika kemudian kromatografi itu dialirkan, ya, ditampung di beberapa tabung, di mana masing-masing tabung itu bisa diukur, ya, atau bisa ditentukan berapa bobot molekulnya. Artinya masing-masing tabung itu dia menghasilkan suatu polimer yang bobot molekulnya berbeda-beda. Nah, itu yang kemudian kita bisa tentukan ini bobot molekul dari masing-masingnya ini. Nah, ini yang kemudian bisa dibantu dengan elektroforesis seperti itu, ya. Contoh elektroforesis yang bisa dimanfaatkan untuk menentukan bobot molekul itu adalah elektroforesis SDS-PAGE. Dengan kromatografi eksklusi pun, kalau kemudian alat kromatografi kita sudah sekalian dengan alat ukur dan monitornya, maka bisa langsung muncul ini pada misalnya waktu sekian, ya, muncul fraksi 1 misalnya, kemudian langsung bisa dilihat nih berapa bobot molekul yang ada di fraksi 1, berikutnya fraksi 2, fraksi 3, dan seterusnya. Nah, ini ya gambarannya. Nah, jadi kalau kita lihat dari sini, penentuan bobot molekul dengan menggunakan viskositas itu termasuk ke dalam teknik sekunder, ya, atau yang relatif. Nah, kelebihannya dari teknik ini apa? Sederhana, ya, sederhana, dan juga dia lebih mudah dilakukan. Nah, ini kelebihannya.
Nah, tapi ada juga kekurangannya. Kekurangannya apa? Kekurangannya dia kurang akurat, ya. Karena itulah kemudian untuk teknik pengukuran bobot molekul menggunakan teknik yang sekunder ini, dia biasanya membutuhkan larutan standar, seperti itu ya, membutuhkan larutan standar. Kita lanjutkan ke slide berikutnya. Nah, sekarang slide berikutnya ini kita masuk ke pengukuran viskositas. Jadi tadi yang di slide sebelumnya kita sudah tahu ya bahwasanya viskositas itu merupakan salah satu teknik yang terkategori metode sekunder untuk menentukan suatu bobot molekul suatu polimer. Nah, sekarang kita lanjutkan ke pengukuran viskositas. Nah, cara mengukurnya gimana? Nah, ini ya, kuncinya adalah menghitung waktu, ya. Waktu apa? Waktu yang dibutuhkan ya oleh cairan melewati suatu alat yang disebut viskometer. Nah, jadi viskositasnya itu dihitung berapa nih waktu yang dibutuhkan oleh cairan. Nah, dari sini kemudian kita bisa memperhitungkan ya, atau kita bisa memperkirakan ya. Kalau kemudian misalnya kita mengukur dua cairan ya, tadi misalnya satu air ya, satu air, kemudian satu itu madu, ya. Nah, ketika kemudian air dan madu ini kita ukur dengan menghitung waktu yang dibutuhkan oleh cairan melewati viskometer, maka kita bisa kita bisa membandingkan nih bahwasanya waktu yang dibutuhkan oleh air untuk melewati viskometer dia lebih cepat daripada waktu yang dibutuhkan oleh madu ya untuk melewati cairan atau untuk melewati alat viskometer tersebut. Jadi dari sini kemudian kita bisa tahu nih bahwasanya viskositas dari air dia lebih kecil daripada viskositas dari madu. Makin sedikit waktu yang dibutuhkan, maka viskositasnya itu semakin kecil atau semakin rendah. Nah, salah satu alat viskositas yang bisa dimanfaatkan untuk mengukur viskometer, salah satu viskometer maksudnya ya, salah satu viskometer yang bisa digunakan mengukur viskositas dia adalah viskometer kapiler atau yang disebut juga viskometer Oswald. Nah, di sini kan kalian waktu praktikum biofisik ada materi pengukuran viskositas menggunakan viskometer Oswald. Di mana viskometer Oswald ini dia terdiri dari dua lagu, ya. Dari dua lagu, di mana antara dua lagu ini dia dihubungkan dengan suatu kapiler. Kapiler itu pipa yang kecil. Dia disebut sebagai viskometer kapiler. Atau viskometer Oswald. Oswald ini adalah penemu alatnya. Ya. Ini adalah gambar dari alatnya, ya. Gambar dari viskometer Oswald atau viskometer kapiler, atau dia sering juga disebut sebagai viskometer tabungku, ya, karena memang bentuknya ini mirip dengan tabungku ya. Atau disebut juga Oswald atau disebut juga Ambologi. Jadi kalau kita ngomong viskometer kapiler, viskometer Oswald, viskometer tabungku atau Ambologi itu merujuk kepada alat yang sama. Nah, ilustrasinya secara sederhana ya, ini adalah bentuk viskometernya. Jadi ada dua
tabung ini ya, ini tabung A yang dihubungkan dengan tabung B ini ya, ini tabung B-nya. Kemudian yang di sini nih, yang ini nih, nah ini adalah pipa kapilernya, ya, ini pipa kapilernya. Dan di sini nanti ini tanda kalibrasi seperti itu. Nah, jenis viskometer yang kedua yang juga bisa digunakan untuk menentukan bobot molekul atau mengukur viskositas itu adalah jenis cone. Ya. Cone itu apa ya? Ice cone wadah ya, atau plate. Ya. Wadah, cone dan plate. Ya. Kemudian yang kedua jenis OT. Nah, ini adalah ilustrasi dari alat viskometer yang kedua yang jenis cone atau plate. Ya. Jadi ini apa berarti cone yang luarnya, ya, cone yang luarnya ini, ya, outer cylinder rotage, ya, kemudian ini bagian dalamnya inner cylinder. Ya, kemudian sampelnya itu ditaruh di antara outer cylinder dan inner cylinder. Ya, kemudian ada putaran. Ya. Nah, nanti apa namanya hasilnya, torsinya itu menentukan ya, berapa nilai viskositas. Kita lanjutkan ya ke tadi yang masuk ke pengukuran viskositas. Jadi informasi apa sih yang bisa kita peroleh dari melakukan pengukuran viskositas? Nah, jadi pengukuran viskositas itu dia merupakan hubungan antara ukuran polimer dengan viskositas. Nah, ini ya, antara ukuran polimer, ukuran besar kecil seperti ini ya, ukuran polimer dengan viskositas. Pada pelarut murni, berarti dia hanya solvent saja, tidak mengandung zat terlarut. Ya. Jadi kalau kita mengukur viskositas, biasanya kita juga mengukur pelarut murninya ya, viskositas dari pelarut murninya. Untuk pelarut murninya sendiri, ya tanpa adanya molekul atau polimer yang ada di pelarut tersebut, pelarut murninya sendiri dia juga punya gaya gesek tadi ya, tahanan atau kehambatan ya, gaya gesek tertentu pada dinding kapiler dari alat viskometer tadi. Nah, sedangkan partikel polimernya, jadi kan ketika kita mengukur viskositas di sini maksudnya kita ukur adalah viskositas cairan ya, viskositas cairan, mana viskositas cairan yang cairan itu ada zat yang terlarutnya, ya. Di sini contohnya berarti zat terlarutnya itu polimer dia bisa contohnya protein atau kemudian polisakarida atau kemudian asam nukleat juga bisa ya seperti itu. Nah, jadi kan di dalam cairan ini dia ada pelarut murninya, ada partikel polimernya. Nah, pelarut murninya sendiri dia ada gaya geseknya pada dinding kapiler. Sementara partikel polimer dalam larutan juga dia memiliki gaya gesek yang berbeda, ya, punya gaya gesek yang berbeda yang tergantung dari ukuran, ya. Tergantung dari ukuran, sehingga dengan adanya partikel polimer yang dia merupakan zat terlarut di dalam suatu pelarut murni, ya, maka di situ akan ada tadi gaya
penahanan ya, daya geseknya, ya, ada hambatan ya. Nah, adanya zat terlarut ini itu menyebabkan viskositas itu meningkat. Jadi kalau kita ngukur misalnya yang biasa dipakai untuk larut kan air gitu ya. Misalnya kita mengukur air saja ya, dengan mengukur larutan apa misalnya ya, larutan pati misalnya ya. Di mana patinya dilarutkan di dalam air juga gitu ya. Nah, tentu dua hal ini berbeda ya nanti ketika kita ukur viskositasnya. Air saja yang dia mengatakan larut saja dengan larutan pati yang berarti isinya adalah larutnya air dan juga polimernya atau zat larut yang ada di dalamnya yaitu pati ya. Ketika kita ukur viskositasnya tentu berbeda pada larut murninya karena dia tidak mengandung zat terlarut, maka viskositasnya dia relatif lebih kecil ya. Sementara adanya zat larut tapi pada larutan pati menyebabkan adanya penahanan karena adanya daya gesek antar molekulnya ya, antara molekul pati yang ada di dalam larutan tersebut. Ini kemudian menyebabkan viskositas dari larutan, viskositas dari larut yang ditambahkan zat larut itu dia meningkat. Nah, selanjutnya di slide 12. Di slide 12 kita lanjutkan. Ada istilah yang disebut viskositas relatif ya. Viskositas relatif ini dia adalah mencerminkan ya ukuran dari suatu zat larut ya. Karena cara menentukan viskositas relatif, tandanya viskositas itu ini ya eta ya, seperti huruf N ya. Viskositas relatif atau eta relatif ya dari suatu polimer ya, dari suatu polimer itu adalah perbandingan dari viskositas larutannya. Nah, larutan berarti kan pelarut sama polimernya ya, dengan viskositas pelarutnya. Nah, ya. Jadi viskositas relatif itu gambaran ukuran zat terlarut. Jadi cara mendapatkan viskositas relatif bagaimana? Gitu. Ya berarti pelarutnya saja diukur viskositasnya, kemudian dalam bentuk larutannya berarti pelarut murni ditambahkan zat larut itu juga diukur ya, viskositasnya berapa. Nah, sehingga viskositas relatif itu dia merupakan perbandingan ya, dari viskositas larutannya per viskositas pelarutnya. Nah, untuk viskometer Oswald tadi ya, viskositas relatif itu berarti T per T0, T ini berarti waktu yang ditempuh ya. Kan tadi ya mengukur viskositas itu waktunya ya, waktunya kan yang kita ukur berapa lamanya. Nah, untuk viskometer Oswald berarti viskositas relatif di sini adalah T per T0 ya, kali densitas larutan per densitas pelarut. Jadi T ini adalah waktu yang ditempuh oleh larutan, sementara T0 ini adalah waktu yang ditempuh oleh pelarut saja. Kemudian densitas ini adalah densitas larutan, yang 0 ini adalah densitas dari pelarutnya.
Ini cara untuk menentukan viskositas relatif suatu zat terlarut, yaitu dengan mengukur viskositas larutannya dan juga viskositas larutnya. Di perbandingan antara viskositas larutan dan larut itu menunjukkan viskositas relatif suatu zat. Nah, viskositas relatif itu sendiri, ya, pada suhu tertentu, dia bisa dipengaruhi oleh konsentrasi dari makro-molekul atau polimernya, ya, kemudian bentuknya, atau kemudian juga volume dan atau densitas. Viskositas relatif suatu zat terlarut, suatu polimer pada suhu tertentu, dia dipengaruhi oleh tiga hal ini: konsentrasinya, kemudian bentuknya, kemudian volumenya atau densitasnya. Nah, ini ya, kalian bisa membayangkan ini apa misalnya ya, minyak ini pada suhu tertentu, artinya kan ketika diukur pada suhu tertentu ya, hanya diukur pada suhu kamar, viskositas relatifnya berapa dari suatu zat terlarut. Nah, ketika nanti diukur pada suhu di atas suhu kamar, maka nanti akan mendapatkan nilai viskositas relatif yang berbeda ketika suhunya itu ini pada suhu itu dipengaruhi oleh konsentrasinya, oleh bentuknya, oleh volume atau densitas. Kemudian kita juga perlu, jadi yang pertama tadi kita menentukan viskositas relatif ya. Ingat, viskositas itu kan nanti kita pakai untuk menentukan atau memprediksi bobot molekul suatu polimer tadi ya, atau suatu zat terlarut dalam bentuk polimer tadi. Nah, jadi kan viskositas relatifnya harus diketahui dulu bagi perbandingan antara viskositas larutan dan viskositas zat terlarut. Nah, kemudian kita juga perlu mengetahui viskositas spesifik ya. Karena viskositas spesifik ini rumusnya adalah viskositas relatif dikurangi 1. Ya. Relatif dikurangi 1. Nah, ini persamaan ini ya, persamaan duanya ya, viskositas relatif dikurangi 1. Nah, seperti itu. Tadi persamaan satunya kan ini, kita dapat viskositas relatif ya, eta per eta 0. Nah, ini persamaan duanya ya, untuk mendapatkan viskositas spesifik. Nah, berikutnya adalah yang perlu kita ketahui juga adalah nilai viskositas intrinsiknya. Ya. Apa ini viskositas intrinsik? Ya, viskositas intrinsik itu adalah pengukuran viskositas untuk mengeliminasi atau untuk mengeliminasi kan berarti menghilangkan ya, untuk menghilangkan pengaruh non ideal dari volume suatu larutan, kemudian aliran balik dari satu larutan dan muatannya. Nah, cara mendapatkan viskositas intrinsik ini itu adalah dengan mengukur viskositas pada satu seri konsentrasi. Ya, misalnya kita mau mengukur tadi ya viskositas larutan pati. Nah, maka larutan pati ini dibuat dari konsentrasi. Misalnya konsentrasi pertama itu 1 mg per mililiter.
Kemudian konsentrasi kedua dinaikkan ya 2 mg per mililiter, 3, 4, 5. Akhirnya dibuat 5 seri konsentrasi. Ya. Nah, masing-masingnya nanti dari larutan pati yang 1 mg per mililiter sampai 5 mg per mililiter, semuanya itu diukur viskositasnya. Dapat kan nanti nilai viskositasnya, contohnya ya. Ini contohnya saja ya, di sini gambarannya. Patinya ini contohnya ini polisakarida ini ya. Contoh polisakarida di sini misalnya pati. Iya, kalau di sini konsentrasinya dalam bentuk gram per mililiter. Ya, kalau tadi Ibu memberikan contoh kan miligram per mililiter. Jadi pada konsentrasi yang pertama ini bagus dulu. Pada konsentrasi yang pertama, contoh saja konsentrasi yang pertama misalnya larutan patinya ya, ini polisakarida berarti pati ya salah satu contohnya. Pada konsentrasi yang pertama misalnya berapa konsentrasinya tadi ya, 1 gram per mililiter ya. Ukur deh viskositas viskositasnya ya. Ukur viskositasnya dapat ya, nilainya di sini. Kemudian yang 2 gram per mililiter dapat jadi kalau yang 1 gram per mililiter ya, kalau kita ini ya tadi ya, ketika nilainya ada di sini kira-kira tadi ya. Nah, di sini. Kemudian yang ini ada di sini seperti itu ya, dan seterusnya. Nah, dapatkan kalau ini kalau masing-masing dari kelima seri konsentrasi dari larutan pati tadi sudah diukur viskositasnya, maka kemudian diekstrapolasikan berarti dilanjutkan ya, dipanjangkan ke konsentrasi 0 ya. Bentar ini dulu biar kalian paham apa yang disebut dengan diekstrapolasi. Nah, datanya kan sebetulnya mulai dari sini ya, dari sini kemudian ke sini, kemudian ke sini, kemudian ke sini ke sini. Nah, data ini ya kemudian kita ekstrapolasikan ke 0 ya, konsentrasi 0 berarti ke sini nih maksudnya. Ke sini nih maksudnya ya. Nah, kita ekstrapolasikan ke sini. Nah, disinilah nanti kita dapat viskositas intrinsik ya, atau eta yang dia merupakan limit 0 konsentrasi ya, limit 0 konsentrasi dari viskositas spesifik ya dibagi dengan konsentrasi. Jadi viskositas intrinsik itu merupakan limit 0 konsentrasi dari viskositas spesifik dibagi konsentrasi. Ya. Nah, jadi ini persamaan ketiganya ya, untuk mendapatkan viskositas intrinsik, yaitu viskositas spesifiknya ya, viskositas spesifik. Nah, viskositas spesifik kan tadi viskositas relatif dikurangi 1 tadi ya, sudah dapat ya, dibagi konsentrasinya ya, dibagi konsentrasi. Dapatlah nilai viskositas intrinsiknya ya. Nilai viskositas intrinsiknya. Ini contohnya kalau ini pati, ini protein ya. Kita lihat antara protein dan pati secara umum viskositas protein itu lebih kecil ya daripada larutan pati. Nah, kita akan langsung saja ya. Jadi dari pengukuran viskositas kita dapat informasi, yaitu viskositas relatif ya
yang mencerminkan ukuran zat terlarut yang merupakan perbandingan dari viskositas larutan dibandingkan dengan viskositas pelarutnya, kemudian viskositas spesifik, ya, yaitu apa tadi? Kalau viskositas spesifik, viskositas relatif kurangi 1, kemudian viskositas intrinsik itu viskositas spesifik yang diperoleh dibagi konsentrasi. Yang ini kita skip saja, kita langsung masuk ke slide 17. Nah, slide 17 ini menunjukkan ya persamaan nilai viskositas intrinsik. Ini sudah diukur. Cara untuk menghitung ya viskositas intrinsik dari protein dan DNA, di mana protein dan DNA ini dia merupakan suatu polimer senyawa hayati ya, seperti itu. Nah, untuk menentukan viskositas intrinsik suatu polimer, maka rumusnya itu adalah 0,716 kali N pangkat 0,66 ya. N ini adalah jumlah residu asam amino, ya. Jumlah asam amino yang menyusun protein tersebut berapa. Kemudian untuk DNA, ya, ada persamaan yang dari persamaan ini nanti bisa digunakan untuk menentukan bobot molekul ini ya. 0,66 log M di sini MR-nya ya, bobot molekul sama dengan 2,863 plus log dari viskositas intrinsik plus 5. Ini rumus yang sudah diperoleh ya. Selanjutnya ketika digunakan viskometer Oswald, nah ketika kita pakai viskometer Oswald, maka viskositas itu dihitung berdasarkan waktu tadi ya, T ya, waktu yang diperlukan untuk mengalir di dalam viskometer tersebut. So, viskositas spesifik ya, viskositas spesifik kalau kita pakai viskometer Oswald ya, viskositas spesifik itu adalah T per T0 dikurangi 1 ya. T itu adalah waktu tempuh dari larutan, T0 itu adalah waktu tempuh dari pelarutnya ya. T per T0 dikurangi 1. Dan tadi viskositas spesifik itu viskositas relatif dikurangi 1 ya. Nah, kalau pakainya viskometer Oswald kan waktu yang diukur. Nah, jadi viskositasnya dalam bentuk waktu. Maka kemudian viskositas relatifnya adalah viskositas spesifiknya adalah viskositas relatif. Viskositas relatif T per T0 dikurangi 1. Ini kalau pakai viskometer Oswald. Nah, ini ya. Kemudian setelah viskositas intrinsik tadi dapat dihitung ya, kemudian rata-rata viskositas ya, rata-rata viskositas dia bisa digunakan untuk menentukan bobot molekul ya, menentukan bobot molekul dengan persamaan Howing ya. Di persamaan Howing itu berarti ya viskositas intrinsik ini ya sama dengan A yaitu konstanta kali M itu bobot molekul ya kali N-nya A per V seperti ini ya. K dan A-nya konstanta, berarti dapat ya, K-nya sudah dapat, A-nya sudah dapat, nilai viskositas intrinsiknya juga sudah dapat dari perhitungan tadi ya, dari pengukuran ya. Jadi K dan A adalah konstanta spesifik dari pasangan polimer pelarut ya.
Dan nilai A-nya ini ya kisarannya antara 0,5 sampai 0,8. Nah, nanti kita akan lihat ini cara perhitungannya. Nah, di slide ke-20 ini nilai K, ya, nilai konstanta K dan A dari beberapa pelarut dan polimer. Misalnya, ya, ini polimernya ya, ini daftar polimernya apa saja, ini kemudian pelarutnya apa saja. Jadi misalnya polimer polietilena dia dilarutkan di dalam pelarut dekalin, ya, dilarutkan dalam pelarut dekalin pada suhu pengukurannya ini pada suhu 135 derajat, maka nilai K-nya ya, nilai K-nya adalah sekian 6,1 kali 10 pangkat minus 2, nilai A-nya adalah 0,7. Nah, ini dari mana dapat nilai ini? Ini juga kemudian sebelumnya sudah dilakukan percobaan lebih dahulu mestinya ya, sehingga kemudian bisa diketahui diperoleh nilai K dan nilai A. Nah, kemudian berikutnya ini polimernya polistiren, kemudian pelarutnya tolena, polisirena, ini seperti itu ya. Nah, dari informasi ini kita bisa tahu ya, bahwasanya nilai K dan nilai A dari suatu pelarut dan polimer, jadi ketika suatu polimer dilarutkan dalam suatu pelarut ya, itu kalau kita lihat ya, berarti tergantung dari polimernya apa, pelarutnya apa, artinya spesifik ya. Nilai K dan A ini spesifik untuk polimer dan pelarut tertentu. Makanya di sini kan ada pernyataan ya, K dan A itu adalah konstanta spesifik pasangan polimer pelarut. Tentu data ini sebetulnya bisa lebih panjang lagi ya, ketika kemudian kita menentukan misalnya nilai K atau nilai A dari polimer-polimer yang lain, yang kemudian dia juga dilarutkan dengan pelarut-pelarut yang lain. Jadi kita bisa melakukan percobaan ini dengan variasi pelarut dan polimer yang sangat banyak. Nah, ini contoh perhitungannya ya. Contoh perhitungannya, jadi jika suatu protein ya ingin ditentukan bobot molekulnya ya, dan juga jumlah asam aminonya ya, jumlah asam aminonya dengan viskometer Oswald ya, dengan viskometer Oswald. Nah, apa namanya tadi sudah dijelaskan ya, ada jadi protein ini kemudian dibuat seri konsentrasi. Nah, seri konsentrasi yang dipakai di sini ya dari berapa ini? 0,1, 0,25, 0,5, 0,75% ini konsentrasinya, satuannya pakai persen. Jadi untuk konsentrasi, satuan konsentrasi kita bisa milih ya, mau pakai persen boleh, kalau tadi contohnya kan gram per mililiter seperti itu. Nah, kemudian ini kan di larutan ya, protein ini berarti dia ketika membuat protein konsentrasi 0,1 sampai 0,75 kan berarti protein ini dilarutkan dalam pelarutnya. Jadi misalnya pelarutnya yang dipakai di sini adalah air ya. Nah, maka T di sini adalah waktu ya. Waktu yang ditempuh oleh pelarut tentu sama ya. Waktu yang ditempuh oleh pelarut tentu sama ya. T pelarutnya sama ya. Karena kan tadi pelarutnya baik dari konsentrasi 0,1 sampai 0,75 sama. Nah, jadi pelarut atau waktu pelarutnya sama. Nah, kemudian T atau waktu dari masing-masing seri konsentrasi ini ketika diukur dengan viskometer Oswald, gitu ya. Didapatkanlah data ya, yang kita lihat di sini ya. Seiring dengan meningkatnya konsentrasi dari protein
yang akan kita tentukan bobot molekulnya, maka kemudian waktu tempuh bagi larutan protein itu untuk melewati viskometer Oswald juga semakin lama, gitu ya. Jadi untuk yang konsentrasi 0,1 tentu dia waktu tempuhnya lebih sedikit. Nah, yang paling besar adalah yang konsentrasi 0,75 waktu tempuhnya. Nah, dari informasi ini kemudian ditanyakan itu BM-nya, kemudian jumlah asam aminonya berapa. Nah, nilai K-nya sudah diketahui 0,03, kemudian nilai A-nya juga sudah diketahui 0,66. Nah, bagaimana menyelesaikan soal ini? Nah, maka persoalannya hitung dulu tadi ya, viskositas relatifnya, ya, kemudian viskositas spesifik, ya kan? Viskositas relatif kan berarti T apa tadi? T0 per T ya. Ini ya, berarti ini T0-nya. Ya kan? Bentar. Pelarutnya ya. Jadi ini T0-nya, pelarut ini T0-nya, kemudian ini T sampelnya. Ya. Jadi T0 per T-nya dihitung dulu nih, ya. Oh, T per T0, ya, T per T0. Misalnya untuk yang konsentrasi 0,1 ya. Yang untuk konsentrasi 0,1 maka kita bisa hitung nih ya viskositas relatifnya. Viskositas relatifnya itu rumusnya T per T0 ya. Jadi viskositas relatif rumusnya adalah T per T0 ya. T ini T laju alir dari larutan ya, larutan ini. Kemudian T0-nya ini adalah laju alir dari larutnya saja. Nah, dari sini kan kemudian kita bisa hitung T relatifnya, berarti untuk yang konsentrasi viskositas relatif ya, maaf, viskositas relatif dari yang konsentrasi protein 0,1 adalah 22 per 5 ya, dapat 4,4. Ini berarti 40 per 5, 60 per 5, 70 per 5, sehingga dapatlah data ini nih ya. Nah, kalau kemudian sudah dapat nilai viskositas relatif, kita bisa dapat nilai viskositas spesifik, di mana viskositas spesifik tadi kan viskositas relatif dikurangi 1, jadi tinggal dikurangi 1. Dapat nilai viskositas spesifiknya, kita kemudian hitung viskositas intrinsiknya, yaitu viskositas spesifik per konsentrasi. Ya, jadi 3 ya ini ya viskositas spesifik per konsentrasi. Viskositas spesifiknya 3,4, konsentrasinya kan tadi 0,1 ya, ini 0,1. Kemudian berikutnya jadi 3,4 dibagi 0,1 dapat 34. Kemudian berikutnya 7 dibagi berapa ini tadi? Dibagi 0,25 ini ya, dibagi 0,25. Kemudian 11 dibagi 0,5 ini ya, dapatlah 2 sekian. Kemudian 13 dibagi 0,75 dapat 17,3. Nah, kemudian rumusnya adalah viskositas spesifik per konsentrasi itu sama dengan viskositas intrinsik plus A kali viskositas ya intrinsik pangkat 2 kali C kali konsentrasi. Ini sudah rumus ya.
Nah, dari data tadi, ya, kemudian kita buat kurva regresinya, ya, kurva regresinya, ya kita buat antara apa? Kurva regresinya adalah antara nilai dari viskositas intrinsik yang ini ya. Ya, jadi kita buat kurva regresinya di sini kan nilainya antara sekitar 16 sampai menjelang 35 ya. Berarti ini nilai ini ya. Nilai ini yang kita masukkan ke pembuatan kurva regresi ya. Nilai ini ada di sumbu Y ya, di sumbu Y ya. Sementara nilai ini kalau kita lihat dia adalah nilai dari tadi konsentrasinya, ya, konsentrasi proteinnya, ya, konsentrasi proteinnya tadi kan 0,1 sampai sekitar 0,75. Jadi kurva regresi ini antara konsentrasi dari protein, ya, konsentrasi dari protein di sumbu X ya dengan nilai nilai viskositas intrinsiknya ya. Nah, di sumbu Y ini adalah viskositas intrinsik, sementara di sumbu X ini adalah konsentrasinya. Dapatlah nanti ini persamaan garisnya ya, dapat persamaan garisnya. Nah, persamaan garis ini itu mencerminkan ini, ya, mencerminkan ini, ya, mencerminkan ini, ya. Ini Y-nya, ya, ini Y-nya. Kemudian ini adalah viskositas intrinsiknya. Ini adalah nilai ini, ya. Viskositas intrinsik itu di sini nih, dapatkan persamaan regresinya. Kemudian yang ini itu adalah mencerminkan nilai ini, ya, seperti itu. Ini Y, kan persamaan regresi itu adalah Y sama dengan BX plus A. Ini Y-nya, ya. Ini nilai BX-nya, yang ini nilai BX-nya, yang ini nilai A-nya, ya. Nah, dari sini kita dapat nih viskositas intrinsik, ya, dari protein secara umum dia adalah 35,34. Nah, dapatkan viskositas intrinsiknya. Nah, tinggal dimasukkan ke persamaan ini, ya. Persamaan ini viskositas intrinsiknya ada sudah. Terus ini rumusnya tadi viskositas intrinsik adalah 0,716 kali N pangkat 0,66 ya. N-nya kan yang dicari nih, bisa kan ini nilai viskositas intrinsiknya ada, ini ketetapan ininya ada, pangkatnya ada, N-nya ada, N-nya bisa diperoleh. Kemudian ini rumus yang ini berarti untuk menentukan jumlah asam amino tadi ya, jumlah residu asam aminonya berapa, jumlah N-nya berapa. Kemudian tadi dari viskositas intrinsik yang sudah kita peroleh juga kita gunakan untuk menentukan bobot molekul. Nah, tadi kan informasinya nilai konstantanya sudah ada, nilai A-nya sudah ada, tinggal yang kita hitung ini kan nilai M-nya. Nah, seperti itu ya, nilai M-nya bisa kemudian kita dapat ini karena nilai ini sudah dapat, nilai konstantanya tadi dari soal ada, kemudian nilai A-nya ada. Nah, jadi tinggal kemudian dimasukkan ke rumus ini untuk mendapatkan bobot molekul atau M dari protein yang kita ukur. Nah, ini juga ada contoh soal yang lain. Nanti silahkan ini kalian juga bisa coba sendiri ya untuk menyelesaikan soal ini. Ya. Nah, ini yang Ibu bisa sampaikan untuk pertemuan kali ini. Apakah kemudian ada yang ingin ditanyakan?
izin bertanya Bu. Oh ya, silakan Mas. Ya Bu,